Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-46 dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Bapak Ibu saudara, siapa yang tak kenal dengan istilah pemakaman? Kita semua tahu apa istilah pemakaman, bahkan mungkin pernah mengikuti proses pemakaman. Bicara mengenai pemakaman, hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang makna pemakaman Yesus bagi kehidupan orang percaya. Injil Markus mencatat bahwa sehari sebelum hari Sabat, ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea yang datang ke hadapan Pilatus meminta mayat Yesus untuk diturunkan. Siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Dia dikatakan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang kaya, dan seorang majelis besar yang sangat terkemuka di zamannya pada waktu itu. Sebagai seorang yang cukup berpengaruh, dia memberanikan diri menghadap Pilatus, meminta kepada Pilatus untuk dapat menurunkan mayat Yesus, dan dia berniat untuk menguburkan mayat Yesus di dalam kuburan miliknya yang masih baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut hukum Romawi pada saat itu, mayat yang mati disalib boleh diambil oleh keluarga ataupun kerabat untuk dikuburkan. Jika tidak, justru mayat itu akan dibiarkan begitu saja menjadi makanan bagi burung-burung dan juga hewan liar. Sementara bagi peraturan orang Yahudi pada waktu itu, justru tidak diperbolehkan mayat daripada orang yang mati digantung ataupun mati disalib dibiarkan begitu saja. Apalagi jika besok adalah hari Sabat, hari di mana mereka tidak boleh bekerja dan tidak boleh melakukan apapun di dalam kegiatan mereka. Nah, kemungkinan karena alasan dan peraturan inilah akhirnya Yusuf dari Arimatea berinisiatif untuk datang ke hadapan Pilatus meminta mayat Yesus diturunkan saat itu juga. Nah, waktu itu Pilatus sendiri merasa terkejut ketika dikatakan bahwa Yesus sudah mati. Dia tidak percaya dan akhirnya menyuruh salah satu penjaga untuk mengecek apakah benar bahwa Yesus sudah benar-benar mati. Dan ketika salah satu penjaga mengecek keadaan Yesus dan didapati bahwa Yesus sudah benar-benar mati. Saat didapati Yesus telah mati, dia mengizinkan Yusuf dari Arimatea untuk boleh membawa mayat Yesus. Nah, pada saat diizinkan, Yusuf segera membersihkan mayat Yesus, kemudian dia juga membalut dan mengikat tubuh Yesus dengan kain lenan yang sudah dia persiapkan. Dia juga menyimpan rempah-rempah di dalam balutan daripada kain lenan itu. Dan bukan hanya dia sendiri, tetapi juga Nikodemus yang dulu pernah bertemu dengan Yesus juga bersama-sama dengan dia. Bahkan Nikodemus membawa mur dan gaharu di dalam jumlah yang sangat banyak. Serta dikatakan beberapa wanita yang datang dari Galilea pun berada di sana bersama-sama dengan mereka untuk mengikut dan melihat secara langsung bagaimana tubuh Yesus diletakkan dan dibaringkan dalam makam yang disediakan oleh Yusuf dari Arimatea. Bapak Saudara, dari kisah singkat mengenai pemakaman Yesus ini, kita dapat merenungkan 3 hal di dalam hidup kita. Yang pertama, proses pemakaman Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Hal ini terbukti dari saksi-saksi yang melihat secara langsung bagaimana Yesus diturunkan dari kayu salib sampai dia dibaringkan di makamnya. Yang kedua, pemakaman Yesus menjadi sebuah pengingat bahwa saat Yesus dikuburkan, maka saat itulah dosa dan kesalahan kita pun sudah ikut dikuburkan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, pemakaman Yesus membawa sebuah harapan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Harapan baru itu akan didapatkan pada saat nanti dia bangkit bagi setiap kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita terus hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan karena dosa kita sudah diampuni dan sudah dikubur untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Janganlah menjadi ragu terhadap iman percaya kita kepada Dia, tapi teruslah percaya bahwa Dia sudah benar-benar mati, Dia sudah benar-benar dimakamkan karena ada banyak saksi yang melihat hal itu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk segala hal yang boleh Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi setiap kami, mengorbankan dirimu. Engkau telah berkorban bagi setiap kami. Tuhan,
Biarlah setiap kami boleh tetap memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak diombang-ambing oleh berita-berita yang mengatakan bahwa Engkau tidak mati, bahwa Engkau digantikan, dan lain sebagainya. Tapi melalui bukti-bukti yang ada, melalui saksi-saksi yang telah menyaksikan bahwa Engkau benar-benar mati setelah Engkau disalibkan, biar itu menjadikan setiap kami memiliki iman yang semakin percaya kepada Tuhan, memperbaiki hidup kami, dan menyadari bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni dan dikubur oleh Engkau selama-lamanya. Tuhan, jadikanlah kami sebagai murid-murid Tuhan yang terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.